Baik, terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat. Saya pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan argumentasi saya bahwa mosi kita pada hari ini adalah membangun karakter pemuda Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Oke, status quo saat ini menunjukkan bahwa karakter pemuda Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlibat dari maraknya tindakan intoleransi, korupsi, dan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian pemuda Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun karakter pemuda Pancasila yang kuat dan berintegritas. Latar belakang dari mosi ini adalah kurangnya pengembangan karakter dalam kurikulum pendidikan saat ini. Kemudian, kurikulum yang ada lebih fokus pada aspek akademik dan kurang memberikan perhatian pada zaman seperti sekarang saat ini. Jadi, oleh karena itu diperlukan kurikulum yang lebih holistik dan terintegrasi untuk membangun karakter pemuda Pancasila. Definisi dari mosi ini adalah untuk membangun karakter pemuda Pancasila dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam hal ini, kurikulum Merdeka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih terintegrasi dan holistik dalam membangun karakter pemuda Pancasila. Limitasi dari mosi ini adalah terkait dengan implementasi P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang saat ini sedang berjalan. Namun, P5 dapat menjadi solusi dalam memperkuat upaya membangun karakter pemuda Pancasila. P5 merupakan kegiatan kokurikuler, upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, P5 dapat menjadi bagian dari kurikulum Merdeka yang terintegrasi dan holistik dalam membangun karakter pemuda Pancasila. Apakah ada interupsi? Tidak ada. Oke, kita akan lanjut ke dalam argumen saya. Yang pertama, itu kurikulum Merdeka dapat memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang telah terintegrasi dalam membangun karakter pemuda Pancasila. Maksudnya di sini adalah kurikulum Merdeka mampu memberikan kebebasan baik kepada guru maupun siswa untuk mengembangkan kurikulum yang telah ada, yang telah tercapai di tahun-tahun sebelumnya yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tersendiri, yaitu salah satunya kurikulum K13. Dalam hal ini K13 masih berfokus kepada materi dan hanya titik tumpunya menjadi tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, di sini kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa dan guru, yang mana kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan hak untuk memilih bagaimana siswa dan guru ini menjadi lebih nyaman untuk kedepannya. Lalu yang kedua, pengembangan karakter pemuda Pancasila sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang berintegritas dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya di sini, pengembangan karakter di sini tuh meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah dengan menerapkan P5 ini. Kurikulum ini memungkinkan pengembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selain itu, implementasi dari kurikulum Merdeka telah terbukti efektif dalam pembentukan karakter siswa, seperti meningkatkan kejujuran, meningkatkan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat menjadikan sarana efektif untuk dalam membangun karakter pemuda Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tersendiri. Selanjutnya adalah poin ketiga. Poin ketiga ini adalah membahas tentang dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak diperlukan untuk memperluas implementasi kurikulum Merdeka dan P5 sehingga lebih banyak sekolah yang dapat memanfaatkannya untuk membangun karakter pemuda Pancasila. Jadi di sini dukungan ini berupa seperti kebebasan dari kurikulum Merdeka itu tersendiri, yang mana siswa dan guru mampu berinteraksi dengan dan beradaptasi melalui kurikulum Merdeka itu tersendiri. Seperti salah satunya adalah P5. P5 ini sangat menanamkan pendidikan karakter baik bagi siswa maupun guru, yang mana kita dapat melihat bahwa sekarang P5 sangat benar-benar memberikan manfaat positif dalam menunjang sekolah yang ada di Indonesia. Jadi di sini hal yang perlu ditanamkan dari dukungan dan kerjasama ini adalah dengan harapan untuk memperluas dari implementasi P5 itu tersendiri.
Adakah interupsi? Tidak ada? Oke. Poin keempat adalah dengan membangun karakter pemuda Pancasila dan kurikulum merdeka dan juga proyek penguatan profil Pancasila diharapkan dapat mengurangi tindakan intoleransi atau banyaknya uh, orang-orang yang ada di Indonesia atau pemuda Indonesia itu tidak menghargai atau kepercayaan dari satu sama lain. Dan juga diharapkannya dengan karakter pemuda Pancasila ini yang meningkat, maka pemuda dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tidak senonoh lainnya, seperti korupsi. Di Indonesia tersendiri, korupsi menjadi salah satu hal yang paling hangat dibicarakan setiap harinya. Karena mengapa? Karena korupsi ini, Dewan Juri terhormat, itu sangat berdampak buruk pada karakter pemuda Pancasila, pemuda Pancasila itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pernahkah Dewan Juri berpikir atau membayangkan bahwa bagaimana nasib pemuda Pancasila yang melakukan tindakan yang tidak senonoh ini semakin meningkat setiap harinya? Bahkan dapat dibilang kasus dari korupsi, intoleransi ini dapat meningkat setiap harinya. Sehingga kekerasan yang dilakukan oleh pemuda Indonesia juga akan semakin meningkat itu tersendiri. Dan juga bagaimana jika Dewan Juri terhormat apabila pemuda Indonesia itu menghabiskan masa mudanya di dalam sel atau di dalam penjara. Jadi di sini dengan diadakannya kurikulum merdeka, saya sangat menyetujui mosi ini karena untuk membangun karakter pemuda Pancasila dalam kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu tidak hanya menunjang baik sisi akademisi dari peserta didik dan guru, namun juga melancarkan atau melatih kompetensi dari sisi non akademik siswa dan maupun guru. Demikianlah argumen dari saya mengenai mosi kita membangun karakter pemuda Pancasila dari kurikulum merdeka dalam konteks limitasi. Saya tekankan kembali dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apabila saudara ada interupsi, silakan mengangkat tangannya. Terima kasih.